awal saya putuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus mendengarkan suara demokrasi, suara rakyat. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi ngotot bahwa ini soal open legal policy, bahwa semua yang datang ke Mahkamah itu nggak punya legal standing, akhirnya kita mesti bertanya, lalu legal standing Mahkamah apa sebetulnya? Kan dia diminta untuk mengintip, memantau keresahan politik yang berhubungan dengan hak-hak demokrasi yang terhalang oleh keputusan itu. Mestinya dia punya diskresi yang namanya judicial activism. Dia yang mesti aktif justru. Paling nggak misalnya dia bisikin ke pers, ini bahaya loh 20%, supaya pers bicarakan itu. Jadi mesti ada komunikasi dari dalam keluar. Jangan dia yang nutup kita untuk masuk ke dalam kan. Saya cuma mau mendalilkan itu ke dalam Mahkamah Konstitusi, tapi dia udah bilang saya nggak punya hak. Lalu siapa yang punya hak itu? Partai ditolak, ini mungkin juga DPD ditolak. Akhirnya semuanya dia tolak. Jadi apa gunanya Mahkamah itu kalau dia nggak berpikir? Kan mestinya Mahkamah berpikir bahwa ada keresahan publik tentang presidensial threshold. Yang saya bilang itu tempat keturunan oligarki. Jadi nggak ada alasan Mahkamah untuk menolak legal standing siapapun. Setiap orang punya legal standing untuk berdebat di dalam forum. Baik Pak, tadi kurang lebih menggambarkan tentang kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, termasuk kesejahteraan, dan juga dari sisi politik tentang beban hutang yang begitu besar gitu. Jadi kalau saya simpulkan itu bukan membaik ya Pak ya, tetapi justru malah lebih buruk, minimal stagnan seperti itu. Nah sekarang Pak, bagaimana dari segi ini Pak, dari segi hukum, terus juga tentang kemerdekaan berdaulat, ya. Termasuk juga bagaimana kalau dalam Islam itu kan ada merdeka dari rasa lapar dan merdeka dari rasa takut, gitu. Wa amanahum min khauf, itu seperti itu. Ini sudah terjadi belum Pak di kita Pak? Ya sebenarnya kata kuncinya di kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ya. Dan itu kan Undang-Undang Dasar 45 itu. Iya. Ya. Nah, apakah kedaulatan rakyat itu sudah terjadi? Kan itu tanda tanya. Iya. Nah, kalau dilihat dari kenyataan sekarang, ya, bahwa yang namanya rakyat untuk menentukan pemimpin saja, nih ukur apa? Ya kita harus lihat yang segi yang terukur ya. Iya. Kita itu masih sangat dibatasi. Padahal Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah membatasi. Iya. Jadi untuk kita pemilu ada, ya kan? Itu merupakan cerminan kedaulatan rakyat di pemilu. Tapi untuk memilih pemimpin itu ada ambang batas. Ya. Sehingga ambang batas ini yang membatasi kedaulatan rakyat. Artinya kita memilih yang namanya gubernur, ya, atau dari tahap ininya wali kota, bupati, gubernur, terus presiden gitu kan. Untuk memilih saja itu dibatasi dengan ambang batas 20%. Ya. Artinya yang bisa menentukan itu memang yang mencalonkan partai politik kan. Ya. Tapi karena dibatasi itu, partai politik itu cuma ada yang mencapai 20%. Ya. Kalau tidak, bergabung. Ya. Nah, disitulah permasalahan demokrasi kita tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Ya. Dalam arti kata, partai politik lah yang bergabung menentukan siapa yang akan dicalonkan. Ya. Contoh, simpel saja. Dari dua pemilu kita, 2014, 2019, ya, itu penentuannya cuma oleh beberapa orang saja, ya kan? Jadi bahkan dalam saat-saat yang kritis, itu dengan enak saja beberapa orang mengganti untuk calon wakil presiden, nggak cocok ini ganti lagi ini gitu. Nah, dan karena ini merupakan ambang batas, ya kan? Di cerminan pemilu seakan-akan pemilu itu udah benar. Iya. Tapi di cerminan kedaulatan rakyat ini tidak benar. Karena apa? Ini disajikan menunya oleh partai politik dengan batasan itu kita cuma dapat 2 pasang mereka ajukan. Iya. Ya. Setelah 2 pasang itu rakyat tinggal cuma memilih 2 yang mereka pilih. Ya kan? Artinya ada yang nggak setuju ya udah terpaksa diterima saja. Mau nggak mau yang itu udah disajikan kita pilih kan. Seharusnya kan tidak begitu. Undang-Undang Dasar 45 tidak membatasi. Walaupun misalnya ada bahwa partai politik mengajukan, ya kan? Tapi kalau ambang batasnya tidak ada, baru tercermin kedaulatan rakyat. Dan di semua negara yang sifatnya menjunjung kedaulatan rakyat dan demokrasi, ya demokrasi kan pemerintahan berdasarkan rakyat kan, demokrasi rakyat. Nah, tidak ada yang namanya ambang batas ini, ya kan? Nah sekarang kalau kita kaji lagi pemilihan presiden besok ini, bisa saja mereka menentukan
jadi satu calon, satu pasang calon, bisa juga dua pasang calon. Lalu rakyat tinggal itu udah disajikan gitu. Beda kalau misalnya tidak ada ambang batas atau katakanlah 0% seperti yang dikatakan yang tertulis di Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kalau 0% banyak memang calon. Ya. Di Amerika Serikat sendiri juga cuman digambarkan bahwa seakan-akan dua pasang kan, dan dua partai. Tidak, partai mereka banyak. Dan calon mereka itu 1.152 untuk pemilihan presiden. Nah, tapi setelah mereka mengukur diri, mereka tidak kuat untuk itu, mundur, akhirnya 3 pasang. Setelah 2 pasang baru diungkapkan di media-media Indonesia. Tapi di Amerika sendiri yang katakanlah kita mencontek demokrasi ke mereka, mereka tidak pernah membatasi kan, tapi kita kok dibatasi. Nah, artinya nanti ya kalau masih MK, kalau saya menamakan Mahkamah Keluarga sekarang, ya kan? Karena di Undang-Undang Kehakiman tidak boleh ada pertautan dengan keluarga. Tapi ternyata sekarang kan ada pertautan keluarga antara Ketua Mahkamah Konstitusi, kalaupun nanti akan dipindah menjadi anggota biasa, tapi tetap ada pertautan dengan Presiden. Artinya melanggar Undang-Undang Kehakiman. Nah, kalau yang tutup mata itu pelanggaran undang-undang yang harusnya udah bisa diimpeach ya pemerintah. Nah, kembali ke masalah kedaulatannya tadi, ya kalau seandainya 0%, ya kan banyak memang untuk sampai ke 2 terbesar yang memilih rakyat. Katakanlah 12 calon, ya 12 pasang calon gitu. Tidak ditentukan oleh oligarki politik dan oligarki ekonomi kan, atau taipan-taipan itu. Dari 12 ini bisa saja yang partai kecil yang mencalonkan orang yang benar-benar dianggap amanah dan terbaik oleh rakyat, itu yang muncul nanti, ya kan? Nah, itu yang mereka dalam hal ini partai politik ketakutan, sehingga yang sudah tidak logik dan sudah tidak ada dukungan payung hukum Undang-Undang Dasar 45 masih tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa harus ada ambang batas gitu. Nah, 2 periode ini kita udah ketahui, mereka yang menentukan gitu. Ya ibaratnya makan disajikan cuma rendang sama itu sajalah dua menu gitu. Mau nggak mau kita harus makan itu. Gitu. Tidak ada pilihan lain gitu. Ya, tapi kalau dengan 0% banyak macamnya, dan mereka baru pada saat dua nanti ya itu baru yang namanya kepilih benar-benar atas pilihan rakyat. Ya, belum tentu partai besar yang mencalonkan pasangan mereka itu akan menang. Bisa jadi yang akan menang dari partai yang kecil. Ya kan? Tapi itu juga membuat ketakutan, Pak. Nah, ini kan ketakutan, ya kan? Sehingga ketakutan itu terhadap tokoh-tokoh ataupun calon-calon yang muncul sekarang ini, ya kan? Kalau yang tidak disukai oleh status quo, ya kan, oleh kekuasaan, ya itu pasti akan diberikan apa istilahnya, dijatuhkan, ya dengan segala cara. Tapi bukannya ini Pak, malah yang ini menurut pengamatan saya itu justru ini yang sebenarnya mereka inginkan Pak. Jadi dari mulai mengamandemen Undang-Undang 45 asli ke 2002, terus membuat undang-undang pemilu yang berasal ini, seperti memang ini seperti rangkaiannya memang ke arah sana Pak. Jadi membuat rekayasa-rekayasa seolah-olah mereka berpayung hukum, padahal itu di dalamnya itu sudah ada pembodohan dan pengungan-pengungan seperti itu. Kalau Undang-Undang Dasar 45 yang amandemen ini artinya ada kepentingan ya yang bermain sehingga terjadi 4 kali amandemen. Kalau yang kita lihat adalah Indonesia tidak lagi menggunakan ideologi Pancasila. Kita lebih kepada kapitalisme ya, dan bahkan liberalisme ya. Walaupun dan ideologinya bisa juga masalah neokomunisme. Ya, orang bilang kan komunisme nggak ada. Tapi neokomunisme sekarang udah sangat kapitalis kan. Artinya ada neokomunisme juga bisa memperangkap negara-negara lain yang berkembang yang membutuhkan bantuan untuk mereka jadikan istilahnya lahan untuk mereka dapatkan kekuasaan di situ. Jadi kalau menurut Bapak gini Pak, dengan membatalkan ambang batas 20% itu termasuk salah satu solusi Pak. Solusi supaya kita bisa memilih pemimpin yang lebih selektif, lebih selektif yang sesuai dengan keinginan yang terbaik menurut kita ya Pak. Seperti begitu ya. Menurut rakyat, karena rakyat akan memilih kan, dan partai-partai itu kan akan mencalonkan yang terbaik. Ya. Kalau sekarang kan katakanlah misalnya dengan tetap 20%, mereka bergabung, ya kan? Yang kita anggap sekarang, yang kita lihat sekarang kan mereka cuma ngomong itu saja. Dan di kelompok mereka, ya kan, tidak pernah rakyat tahu. Ya, dan lalu diputuskanlah si A, si B, si C gitu, dan itu akan jadi calon mereka. Ya istilahnya lu lagi gitu ya. Nah, tapi kalau rakyat kan nggak berpikir begitu. Kondisi sekarang kan kita butuh pemimpin yang benar-benar tidak tergantung terhadap
oligarki. Ya. Karena oligarki ini kan terutama oligarki ekonomi, ya katakanlah Taipan gitu. Mereka kan ingin kelompok mereka itu mendapat satu fasilitas, ya, mendapat satu kemudahan, dan itu terjadi kan sekarang. Kemudahannya seperti sekarang ini, masalah katakanlah tambang, ya kan, tambang batu bara, nikel dan segala macam, mereka dapat tax holiday. Lalu juga mereka pajaknya udah begitu besar keuntungan mereka, juga lepas dari pemerintah yang seharusnya itu dapat diambil keuntungan yang besar. Ya kalau perhitungan yang kami kaji gitu, dari tambang batu bara aja dengan perhitungan sekarang ya, itu 150 triliun itu bisa diambil oleh negara, ya setiap tahun. Tapi tidak, karena apa? Karena dari undang-undang mineralnya, undang-undang yang mereka tentukan oleh wakil rakyat, memberikan kemudahan kepada para pengusaha dan Taipan. Dan kalau kita kaji juga, pengusaha dan Taipan itu juga ada kaitannya dengan wakil-wakil rakyat. Dan juga menteri yang punya katakanlah perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan tambang, mineral dan segala macam banyak. Begitu juga anggota DPR. Ya, jadi itu kepentingan mereka. Jadi tidak salah kalau seandainya seminggu yang lalu ada di Bandung yang menamakan perempuan Sunda Bergerak, dengan yang saya pernah lihat itu spanduknya, ya kan, rakyat semakin miskin, oligarki semakin kaya, ya kan, berfoya-foya, itu yang Jokowi dalam aspek Jokowi mundur gitu. Ya artinya apa? Emak-emak lebih cerdas di situ, menganggap bahwa kemiskinan terjadi, tapi mereka yang kaya semakin kaya. Ya kalau dilihat dari dari bagaimana kebebasan pandemi ini, ya udah berfoya-foya mereka dengan kekayaan mereka kan. Dan itu terjadi dari pembiaran, artinya juga dari para Taipan yang bisa mengkooptasi kekuasaan pemerintahan. Baik Pak, ini Pak, kalau lihat perjalanan Jokowi kan sudah 2 periode ya, baru 8 tinggal 2 tahun lagi, tapi tidak ada tanda-tanda membaik. Banyak mengusulkan sebaiknya mundur saja Pak. Ya. Tapi tanda-tanda mundur kayaknya ini agak susah Pak. Ya. Nah akhirnya rakyat sekarang ini mencoba untuk selalu bergerak Pak. Nah, menurut Bapak gimana Pak? Dengan gerakan-gerakan ini akan ada ditanggapi atau gimana Pak? Ya sebenarnya kan sekarang mereka berusaha melakukan hal-hal untuk mempertahankan kekuasaan. Ya kita juga tahu lah. Menurut saya sih dalam hal ini istana udah istilahnya udah sangat khawatir. Gitu. Akhirnya mereka lakukan yang namanya mengumpulkan kepala desa, terus juga mengumpulkan OSIS yang nggak ada kaitannya dengan pemerintahan lah. Kalau zaman baru namanya pembulatan tekad. Lalu juga ada lagi yang namanya presiden relawan misalnya saya. Karena apa? Baru kali ini yang namanya presiden mengumpulkan para relawannya, padahal udah kampanye untuk pemilu udah nggak ada kan. Jadi relawannya dibawa ke istana, dikumpulkan gitu kan. Nah, lalu dengar-dengar mereka juga akan melakukan misalnya katakanlah para purnawirawan, ya kan. Banyak, dan menurut saya gerakan yang seperti itu adalah kepanikan. Menurut pendapat kami juga di dalam hal kajiannya juga ini adalah kekalutan, bahwa sebenarnya rakyat ini sudah katakanlah di bawah, yang mereka katakan nggak ada apa-apanya, ya. Baik itu Erlangga bilang bahwa ekonomi kita membaik, lalu juga Luhut juga bilang bahwa utang kita nggak ada apa-apanya, kecil lah gitu kan. Terus ekonomi bagus dibandingkan negara-negara lain, tapi kenyataan ya kan, bahwa rakyat ini udah gelisah. Kenyataan banyak aksi-aksi yang sebenarnya menurut saya adalah seperti api dalam sekam. Kelihatan aja baik-baik gitu, tapi di bawahnya itu udah. Dan beberapa kali saya dengan kegiatan kami ya berkunjung ke daerah-daerah, di Jawa Barat khususnya, beberapa tempat gitu kan, ada ke Cirebon, ke Tasik, ya kan. Lalu di sana mereka kumpul kan. Satu aja yang mereka katakan, kan. Kondisi sekarang Pak, kita udah ya istilahnya udah tinggal inilah gitu kan. Kita benar-benar sudah sangat menderita. Nah, kalau apalagi ini sekarang, saya dengar juga ada aksi lagi, rakyat jelata mau bergerak. Artinya kalau rakyat jelata itu kan bukan hartawan dan bukan juga yang kaya kan. Benar-benar mereka merasakan bahwa kehidupan susah gitu kan. Nah, ini dari pihak pemerintah kan tutup mata, tapi mereka juga gelisah, ya. Mereka juga melakukan gerakan-gerakan yang seperti itu. Adalah kumpul-kumpul di sana, tandingan lah, gerakan tandingan itu ya. Dan ada lagi mereka akan melakukan yang namanya istilahnya musyawarah rakyat, ya kan.
rakyat siapa? Rakyat relawan, pendukung pemerintahan gitu. Rakyat sekarang kan bukan begitu. Ya, buat mereka kan sebenarnya kan bagaimana yang namanya kehidupan mereka, ya makan dan pendidikan anak-anaknya terjamin gitu. Nah sekarang banyak yang katakanlah jangankan yang namanya karyawan, PNS aja lah, ataupun dari kalangan TNI, ya, atau Polri. Mungkin mereka juga kan bukan sendiri, mereka punya keluarga. Keluarganya ada ponakan, ada anak-anaknya, dan ada yang bekerja. Nah, lalu kadang-kadang anaknya itu berhenti bekerja, PHK segala macam, ya kan? Lalu yang dia nanggung siapa? Kan mereka. Ya, kalau gaji mereka PNS itu sudah terbatas untuk keluarganya, tapi ini kan mereka tidak mungkin mengusir atau katakanlah ponakan yang udah di PHK atau yang tidak punya penghasilan, mau nggak mau mereka bantu. Betul. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan daya beli masyarakat sangat menurun. Karena apa? Karena itu tadi. Negara dalam hal ini ya jor-joran dalam hal utang, ya kan. Lalu juga untuk membayar utang kembali atau pokok juga diambil dari utang lagi gitu. Ya. Dan ini mereka tidak peduli kalau pemerintahan berikutnya akan kepayahan. Pemerintahan berikut ini akan menjadi susah bagaimana mengatur APBN untuk mensejahterakan. Utang aja udah sebegitu banyak gitu. Jadi menurut saya Luhut bilang bahwa utang kita nggak ada apa-apanya, yaitu menurut saya ini adalah pemimpin yang tutup mata, dengan kondisi yang ada. Betul. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita tetap optimis ya Pak ya. Kita tetap. Ya kalau saya masalah optimis itu saya punya moto. Ya, gimana Pak motonya? The optimist be the best always. Artinya selalu optimis dan selalu berbuat yang terbaik. Gitu. Apa yang kita lakukan adalah ikhtiar terus yang terbaik itu. Baik sahabat sekalian. Sampai di sini, insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita selalu berharap yang terbaik dan mudah-mudahan selalu ada perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.